Jadi dalam misalnya setelah tahajud kita gitu ya, kita sampaikan kepada Allah dengan menangis, ya Allah ya Karim, I'm a father gitu ya. Aku adalah ayah dari anak-anak. Apapun yang terjadi, aku akan menjadi seorang ayah gitu. Mau seperti apapun, aku akan tetap menjadi ayah gitu. Ini harus kita sampaikan nih kepada Allah gitu ya. Sampaikan gitu supaya menguatkan kita gitu. Jadi modeling itu, kalau anak-anak itu akan patuh dengan ayahnya, dia taat sama ayahnya berdasarkan kekaguman, bukan berdasarkan ketakutan, itu dibangunnya sejak dari lahir, Kak, gitu. Jadi misalnya gini, sejak dari 0 umur, kita menyebutnya umur bonding ya, di umur 0 sampai 2,5 tahun itu, umur bayi itu membangun modeling itu dari suara. Jadi kalau begitu ayahnya harus banyak bersuara di umur itu, gitu Kak. Jadi anak-anak membangun model itu, ayahnya itu jadi model itu lewat suara, karena memang pendengaran yang lagi berkembang. Nah kemudian masuk ke batita dan balita, dia membangun model ayah itu sebagai model bagi dia dengan tubuh besar ayahnya. Itulah sebabnya kenapa ayah itu dengan anak laki-laki khususnya itu bermain gulat itu wajib, Kak, gitu. Bersentuhan fisik itu wajib gitu, karena itu salah satu usaha untuk menjadikan dia, anak-anak kita, menyimpan di bawah sadarnya dia, di bawah subconsciousness-nya dia, bahwa inilah model dia, inilah contohnya dia gitu, inilah teladan dia. Nah kemudian naik lagi umur anak-anak kita, ketika dia sudah umur TK dan SD ke atas, dia bangunnya itu dengan kalau ayah itu hadir untuk menjawab semua persoalan-persoalannya dia gitu, baik pertanyaan dari pertanyaan yang daging isinya atau pertanyaan yang receh gitu loh, Kak, gitu. Nah itu anak ayahnya harus hadir gitu. Walaupun pertanyaan itu sebenarnya nggak harus kita selesaikan gitu, karena anak-anak di umur itu nggak butuh solusi juga, Kak, gitu. Karena ketika dia bertanya dengan kita itu, anak-anak cuman ingin belajar tentang sosialisasi dan komunikasi. Jadi bukan menginginkan semacam deep interview gitu, bukan gitu ya. Tapi hanya untuk belajar sosialisasi. Kadang-kadang kan anaknya Kak Jun di umur-umur TK dan SD itu misalnya apa aja diomongin sama Kak Jun gitu. Sebenarnya dia bukan diskusi yang dalam, tidak gitu, tapi dia hanya memastikan bahwa orang ini adalah tokoh bagi dia gitu loh, Kak. Orang adalah model bagi dia. Semua persoalan hidupnya itu ada di ayahnya gitu. Nah nanti masuk ke umur-umur balik, umur memais dan balik, anak-anak itu membangun modeling yang terakhir itu, Kak Jun gitu. Dengan cara apa? Ayahnya muncul sebagai ayah yang punya authority, ayah yang punya ketegasan dan ketegaan. Karena anak usia balik itu, di atas memais itu, yang paling dia butuhkan dalam hidupnya adalah raja tega dan raja tegas itu ada dalam rumahnya gitu loh, Kak, gitu. Jadi ini sejarah panjang sebenarnya membangun fathering, karena ada continuousnya gitu loh, Kak, gitu. Gak bisa dibangun pelan-pelan, gak usah seperti tahu bulat itu gak bisa gitu. Jadi kalau ada yang terjadi sekarang ini, tiba-tiba kita merasa seperti Kak Jun bilang bahwa kita kehilangan anak-anak kita gitu, ini adalah sebuah konsekuensi yang harus kita tanggung untuk evaluasi dan perbaiki diri menurut saya, Kak, gitu. Menurut saya gitu, bahwa memang gak bisa dibangun gitu. Nah, Kak, nanti di dalam fathering itu yang Kak Jun bilang itu, modeling itu nggak bisa juga dibangun tanpa ada basic yang paling utama, namanya loving gitu loh, Kak. Jadi loving itu hal yang sangat mendasar. Misalnya bagaimana kita membangun loving kepada anak-anak kita. Nah yang paling menarik dalam fathering, membangun loving kepada anak-anak itu sangat bergantung juga kepada pasangan kita. Jadi kalau guru-guru saya menyebutkan, mencintai anak-anak itu akan lebih optimal kalau kita mencintai pasangan kita gitu. Karena di umur 0 sampai 6-7 tahun itu umur ibu gitu, itu umur fondasi, umur rahasia hebatnya anak kita itu ada di ibu sebenarnya gitu ya, Bunda. Jadi kalau kita ingin mencintai anak kita ini, semua rahasianya ada di ibunya gitu. Jadi otomatis kita memang harus melakukan semacam itu. Nah itu mungkin Kak Jun ya, jawaban nih Kak Jun. Kalau saya kebayangnya Kak Jun, nggak apa-apa pandemi ini sebagai sebuah pengingat bagi kita bahwa memang modeling itu, keteladanan itu nggak bisa dibangun seperti tahu bulat gitu loh, Kak, gitu ya, digoreng mendadak halo gitu, nggak bisa gitu. Nah jadi ini menurut saya menarik sebenarnya, Kak. Apalagi anak-anak kita sekarang ini, Kak Jun, itu mengalami 2 hal yang paling penting dalam hidupnya gitu ya di pandemi ini. Satu namanya stres akademik. Nah stres akademik ini adalah evaluasi dan perbaikan kepada pihak sekolah yang juga maunya tahu bulat gitu loh, Kak.
mendadak guru-gurunya daring tapi bukan nggak punya menurut saya, tapi nggak mempersiapkan diri gitu loh Kak. Bahasa tubuh, intonasi, kemudian pemahaman tahap perkembangan guru-gurunya. Dia menjadikan daring itu menjadikan darting Kak. Harusnya daring itu menjadi darling gitu loh Kak. Gitu. Nah, jadi harus jadi darling. Jadi memang harus membangun ikatan-ikatan cinta. Nah, itu namanya stres akademik Kak Jun. Nah, stres akademik ini sangat meningkat di anak-anak kita di Indonesia gitu Kak Jun. Kenapa? Karena guru berpikirnya adalah pendidikan, guru berpikirnya tarbiyah gitu, tapi tidak ari ayah gitu. Nah, ini evaluasi juga buat kita gitu ya. Guru-guru, mungkin sebagian dari guru-guru dari penelitian yang saya dapat itu, guru-guru tidak punya bekal atau kurang punya bekal tentang pengasuhan Kak Jun gitu ya. Jadi misalnya tentang tahap perkembangan kurang terlalu mengerti, sehingga yang dibebani ke anak-anak itu akademik gitu Kak Jun. Nah, kemudian yang kedua yang paling besar terjadi di anak kita di Indonesia ini namanya stres pengasuhan. Stres pengasuhan ini yang Kak Jun bilang tadi itu, ini produk dari rumah nih Kak Jun. Yang orang tua selama ini, ayah terutama, hanya sebagai penyedia fasilitas pengasuhan. Jadi penyedia fasilitas pengasuhan. Tetapi sekarang hampir 1,5 tahun ini si ayah nggak bisa seperti itu lagi. Nggak sudah hanya menyediakan uang gitu loh Kak Jun, tapi harus juga mengurus 5 hal paling penting di dalam hidup anaknya. Dia harus menjadi pembimbing sekaligus soal spiritual. Dia juga harus pembimbing persoal emosional, intelektual, sosial, dan fisikal. Ini pekerjaan yang menurut hemat saya yang bikin kita shock ini gitu kan. Jadi kalau selama ini kita nggak tahu caranya, misalnya anak membangunkan anak di pagi hari, sekarang sadar nggak sadar, suka nggak suka, kita harus membangunkan anak kita gitu loh Kak Jun. Apalagi misalnya kalau ada anak 4, 5 di rumah, selama ini ayahnya berangkatnya pagi-pagi nggak tahu cara membangunkan anak. Sekarang gitu, apalagi kalau di dalam fathering itu, 2 hal yang paling penting dalam hidup anak itu jangan main-main adalah ketika di fathering ya, ketika membangunkan anak pagi hari dan ketika meng-closing anak gitu, menutup hidup anak di malam hari. 2 hal yang paling penting gitu ya. Ini menarik nih Kak Jun. Nah, stres akademik dan stres pengasuhan ini Kak Jun, itu yang menyebabkan tingkat di Indonesia dan dibanding di dunia, tingkat kecemasan anak Indonesia itu menyentuh kepada angka yang sangat kritis dan krisis itu Kak Jun. Kalau ada lagi semacam trigger yang masif sifatnya, anak-anak bisa terpapar kepada depresi Kak Jun gitu ya. Nah, seperti yang Kak Jun ketahui juga bahwa proses kalaulah Allah mentakdirkan bahwa selesai nih pandemi ini tahun ini, itu kata para ahli masih membutuhkan 2 tahun untuk recovery untuk stres akademik dan stres pengasuhan itu. Nah, siapa tokoh yang paling hebat untuk menyelesaikan persoalan ini? Memang ayah gitu. Jadi memang ayah yang paling depan. Kalau saya berpikir ini adalah semacam peringatan dari Allah menurut saya, bahwa seolah-olah memanggil gitu, ayah balik yuk, balik gitu ya, bahwa ini persoalannya harus ada PJ-nya Pak Jun untuk menyelesaikan persoalan recovery ini. Nah, saya iseng nih Kak Jun ya, ini saya mohon maaf, ini sangat receh sebenarnya apa yang saya sampaikan ini. Saya izin untuk share dulu biar kita ada bahan yang untuk kita diskusikan gitu Kak Jun ya. Oke, silakan ayah. Nah, saya mohon maaf nih Kak Oki, ini bukan maksudnya untuk seminar-seminaran nih Kak Oki ya. Jadi ayah bisa aja. Iya Pak ya, keren banget ini. Oh, ada benarnya sekarang nih Kak Oki. Ya, jadi pakai benar. Masya Allah. Bukan asik doang nih bonus dari ayah Irwan ini. Iya, judulnya saya dapat ayah asik gitu. Nah, ayah asik ini oke nih Kak Jun, tapi ibaratnya Kak Jun seperti orang pelukis pelukis abstrak gitu Kak Jun ya. Dia boleh melukis abstrak asalkan dia benar dulu dalam melukis yang realis gitu loh Kak Jun. Jadi jangan tiba-tiba pengen nulis abstrak gitu, dia nulis apa ya, cat ditaburin kemana-mana gitu. Nah, ini paling mahal, nggak bisa gitu ya. Dia harus dulu selesaikan dulu bahwa dia adalah seorang pelukis yang realis gitu ya. Itu menurut hemat saya. Jadi menjadi ayah asyik itu benar gitu, itu oke banget gitu. Tetapi menjadi ayah asyik itu nggak bisa kalau kita belum membuatkan pakemnya ayah yang benar gitu loh Kak Jun. Jadi menurut hemat saya, jadi ayah benar dulu gitu ya. Setelah itu kita baru asyik gitu Kak Jun. Nah, sama dengan ini nih Kak Oki, Kak Jun. Pemahaman kita tentang etika dan estetika
gitu ya. Kalau etika itu sesuatu yang sifatnya pakem gitu loh Kak Jun gitu. Ini boleh, ini nggak boleh gitu lah Kak Jun gitu ya. Kalau estetika itu boleh berkreasi. Nah, saya membayangkan ayah itu dia benar dulu gitu ya. Artinya ada ilmu-ilmu pakem dulu yang dia apa yang disepakati, dan baru setelah itu dia asik gitu loh Kak Jun. Khawatir dia asik tapi dia nggak benar gitu. Ini jadi persoalan nih. Apa gitu. Nanti salah-salah nih gitu ya. Misalnya begini. Ada tahap-tahap tertentu, misalnya di umur anak, kalau di fathering itu umur-umur 2 digit gitu Kak Jun, umur-umur 10, 11, 12, 13, 14 itu memang ayah dia asik, wajib dia menjadi asik, tetapi dia harus benar. Benar itu gimana? Standarnya dia harus adalah pensuplai maskulinitas ke anak umur 11, 12, 13, 14, 15 tahun. Gimana caranya yang dia benar itu? Dia wajib untuk melakukan ketegasan dan ketegaan. Dia wajib untuk memperkenalkan konsekuensi. Kalau ada kesempatan-kesempatan yang dilakukan dengan anak laki-lakinya, khususnya dan anak perempuan terutama juga, dan dia harus tegakkan kesepakatan itu dengan menjelaskan, memperkenalkan konsekuensi. Itu benarnya dia gitu kan. Tetapi kalau dia dalam dia memberikan kesepakatan itu, dia makan bakso misalnya gitu ya, atau dia apa gitu, dia asik kelihatannya, itu oke itu Kak Jun. Tapi kalau dia asik aja tetapi dia nggak benar gitu, nggak ada standar yang dilakukan. Nah Kak Jun, saya izin nih Kak Oki, jadi memang yang benar itu maksudnya yang standar-standar lah gitu. Karena yang paling menarik di fathering gini Kak Oki dan Kak Jun, fathering itu by design, not by accident. Gitu ya. Jadi patuhi dulu desainnya. Setelah itu kita boleh berkreasi gitu. Sama seperti Kak Jun dan Kak Oki. Kenapa Kak Jun dan Kak Oki adalah disebut dengan pengkisah dengan bertaraf nasional? Karena standar mengkisahnya sudah dipenuhi dulu gitu loh Kak Jun gitu ya. Nah, ini standarnya Kak Jun ini tarafnya sudah nasional gitu ya. Kak Oki sudah nasional. Kenapa disebut nasional? Karena standar nasionalnya dipenuhi gitu ya. Karena sebagai seorang pengkisah udah memenuhi. Nah, setelah itu Kak Jun boleh tuh jungkir balik di jungkir balik di panggung, atau merubah suara 16, suara 61 boleh silakan gitu ya. Nah, asik. Ini menurut hemat saya Kak Jun. Tapi ini boleh juga ayah semua dan bunda semua boleh juga tidak setuju ya. Baik. Nah, kenapa menjadi sebenar dan asik itu? Nah, teman-teman sudah jelas lah, ini sudah hafal lah teman-teman ya. Amanah khusus dari Allah gitu ya. Ku anfusikum wa ahlikum naro, ini memang sudah nggak terbantahkan lah gitu ya. Kemudian jangan tinggalkan generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah itu adalah ciri-ciri gini Kak Jun, keberhasilan kita dalam mengasuh anak itu dari seorang ayah itu adalah ketika usia biologisnya itu usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Itu ciri-ciri keberhasilan. Jadi kalau ciri-ciri ketidakberhasilan dalam pengasuhan seorang ayah itu ketika usia biologis anak lebih maju dari usia psikologisnya, gitu Kak Jun ya. Anaknya udah umur 15 tahun, 18 tahun secara fisik, badannya oke, awaknya kata orang Betawi nih, awaknya oke banget gitu ya. Tetapi secara perkembangan dia nggak muncul seperti anak umur 18 tahun. Nah, itu target kita. Nah, kemudian masing-masing tahap butuh rangsangan dan keterampilan tertentu dari ayah gitu. Nah, secara sederhana gini Kak Jun. Kita itu kan ada tahap perkembangan tumbuh kembang yang sangat oke ya Kak Jun ya, yang artinya para ayah ini nggak boleh main-main di umur ini, misalnya di umur 0, 15 tahun, 18 tahun. Secara internasional menyebutnya sampai umur 19 tahun ya. Kalau kita lihat MC Roy itu juga bisa sampai 0 sampai 19 tahun. Ini tahap tumbuh kembang yang sangat dahsyat gitu. Nah, kalau boleh kita membaginya 3, di fathering itu orang sering membaginya 3, 0 sampai 7 tahun, 7, 14, 14 dan seterusnya. Nah, di masing-masing tahap perkembangan itu membutuhkan rangsangan tertentu dari ayahnya. Kita ambil contoh nih Kak Jun, 0 sampai 7 tahun itu kita bisa bagi 2 itu Kak Jun. Ada bahkan 3, para ahli juga bagi 3. Ada masa di umur 0 sampai 2,5 tahun itu di masa kita menyebutnya masa ibu gitu ya. Tetapi di masa ibu itu apakah ayah nggak langsung ke anaknya? Bisa jadi ibu yang banyak langsung ke anaknya. Tetapi tugas ayah adalah menghebatkan ibu gitu ya. Jadi bagaimana ibu di umur 0 sampai 2,5 tahun dia bekerja keras untuk anaknya, karena semua stimulasi apakah spiritual, emosional, intelektual dan lain itu dari ibu gitu ya. Anak ini disebut dengan umur bonding. Nah, di umur bonding ini apa yang ayah lakukan? Hebatkan si ibunya gitu ya. Jadi kalau si ibu lagi punya anak 0,2,5 tahun itu dia boleh tuh ibu pengen bang martabak 10 telur gitu, boleh gitu, nggak apa-apa gitu, pengen apa aja nggak apa-apa gitu, karena tugasnya ayah adalah membuat si ibunya safe and secure.
Nanti Kak Jun bertambah lagi ada tahap tertentu di umur 2,5 tahun sampai umur 4 tahun. Itu biasanya si ayah itu mulai masuk tuh Kak Jun dengan memperkenalkan tough love namanya. Makanya si ayah wajib dalam fathering itu bermain gulat dengan anak laki-lakinya, karena lewat itulah mau memperkenalkan maskulinitas awal kepada anak laki-laki, ya teman anak laki-laki. Nah, disitulah lewat main gulat itu cara nilai spiritual, emosional itu dikenalkan. Nah, secara emosional di umur 2,5 tahun ke atas itu ayah memperkenalkan 3 hal yang paling penting di dalam kecerdasan emosional. Ini basic dari semua kecerdasan emosional. Nah, memang pantasnya lewat gulat memang Kak Jun. Yang pertama itu ayah harus memperkenalkan namanya biangnya kecerdasan emosional, namanya empati. Nanti empati itu akan melahirkan anak-anak itu Kak Jun. Ada tanggung jawab, ada sederhana, ada menolong, ada berbagi gitu. Tapi biangnya 3 ini. Nah 3 ini harus dikenalkan waktu bergulat ini Kak Jun. Yang kedua adalah kontrol diri. Ini sangat penting bagi anak-anak gitu. Jadi kan anak Kak Jun lagi main gulat sama Kak Jun nih di umur 2,5 tahun, umur 4 tahun. 5 menit awal itu anak, kalau orang Betawi bilang waras gitu ya. Tapi 5 menit kemudian kepala babaknya ditendang sama dia. Nah saat itulah si ayah itu megang kakinya anaknya dan bilang gitu ya, nah kepala ayah bukan buat ditendang. Itu latihan kontrol diri sebenarnya. Nah kontrol diri itu nanti akan beranak pinak Kak Jun menjadi kecerdasan emosional yang lain. Nah yang ketiga adalah suara hati. Nah 3 ini, nah itu yang saya sebutkan tadi. Ini ayah ini nggak tergantikan memang gitu untuk memperkenalkan ini. Nanti ada masa lagi di usia 0-7 tahun itu, masa dimana tombol laki-lakian anak laki-laki kita mulai nyala dan anak perempuan kita mulai nyala tombol keperempuanannya. Anak perempuan itu biasanya umur 5 tahun Kak Jun. Kalau anak laki-laki itu biasanya umur 6 atau umur 7 tahun. Itu adalah isyarat kepada para ayah, seolah-olah anak-anak mengatakan, wahai ayah, anak Kak Jun umur 7 tahun dan umur 6 tahun itu biasanya loncat kemana-mana tuh Kak Jun. Megang sapu udah kayak Superman tuh Kak Jun. Apa aja disabet sama dia gitu. Loncat sana, loncat sini. Dia nggak nakal, tetapi dia memberikan isyarat sebenarnya kepada ayahnya, wahai ayah, aku sudah siap untuk didownloadkan ke laki-lakianku. Nah gitu ya. Itu sebabnya salah satu contohnya Rasulullah di umur 8 tahun sudah dibawa sama pamannya itu berjalan, bertualang, bertraveling, berdagang itu sepanjang 1.400 km Kak Jun. Gitu ya. Dari Mekah ke Syam kan gitu. Ya, dalam proses itu adalah proses sebetulnya untuk mengenalkan maskulinitas secara simulasi. Nah, kalau 0-7 tahun ayah mengenalkan maskulinitas itu secara imajinasi. Tapi 0-7-14 tahun itu secara simulasi, secara see and do maksudnya. Anak laki-laki melihat dan kemudian ikut serta melakukannya. Nah, nanti bertambah lagi Kak Jun. Umur 7-14 tahun namanya fase simulasi non konsekuensi. Nanti ada lagi fase simulasi yang harus konsekuensi. Nah itu panjang ceritanya Kak Jun. Mungkin kita 1 hari 1 malam ya. Nah itu alasan-alasannya kenapa kita bicarakan bahwa kita harus menjadi ayah benar dan asyik. Nah gimana agar jadi ayah benar dan asyik itu? Nah ini pendapat saya loh ayah-ayah dan bunda ya. Boleh setuju boleh tidak ini. Nah bagaimana caranya? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah relasi spiritual dibereskan. Nah kalau teman-teman bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, menurut saya malah saya yang harus belajar banyak tentang spiritual nih ya. Yang paling penting itu terutama terhubung kepada Allah. Itu yang paling penting. Nah, karena apa? Semuanya nanti relasi diri dan relasi pengasuhan itu sangat bergantung kepada relasi spiritual, gitu ya. Relasi pernikahan sangat bergantung kepada relasi spiritual. Relasi pengasuhan itu sangat bergantung kepada relasi spiritual. Nah, kenapa kita harus ada yang pertama supaya kita benar dan asyik itu adalah basicnya relasi spiritual, karena memang harus yang paling penting itu pertama, anak itu milik Allah, kita ini milik Allah. Kekuatan dan pertolongan di parenting yang utama itu, di fathering yang utama itu dari Allah harusnya, bukan dari pakar parenting, bukan dari ahli parenting, bukan dari praktisi parenting, bukan. Itu nomor kesekian itu. Bahkan di dalam fathering itu disebutkan namanya positive fathering Kak Jun, bahwa persoalan-persoalan keayahan itu jangan, kalau ada masalah ayah dengan anak, jangan pertama itu ditelepon Kak Jun, Kak Oki, jangan ditanya pakar-pakar para fathering, jangan ditanya gitu ya, jangan kesana lebih dahulu. Tetapi yang paling utama itu adalah kalau ada persoalan kita dengan anak kita, yang pertama itu adalah ini cara Allah menyelesaikannya harusnya gimana nih. Nah gitu loh Kak Jun. Wow.
Nah, itu yang namanya disebut dengan positive fathering. Yang kedua adalah relasi diri. Nah, Kak Jun, supaya kita menjadi benar dan asik nih Kak Jun. Relasi diri itu terhubung dengan diri dan pasangan. Maksudnya gini, nanti kita terangin satu-satu ya. Relasi diri itu kita mengenali diri kita atau enggak gitu loh Kak Jun. Misalnya gini, saya ngambil contoh Kak Jun aja ya gitu ya. Nah misalnya Kak Jun, kenapa tadi Kak Jun contohkan gitu, ya Allah mau bangunkan anak gitu, rasanya tiba-tiba kompor meleduk langsung gitu loh Kak Jun gitu, emosional, pengen marah rasanya tuh apa gitu. Jangan-jangan ini bukan persoalan sekarang, bukan persoalan pandemi. Jangan-jangan Kak Jun memang ada persoalan di usia 0 sampai 15 tahun, 16 tahun. Dirinya Kak Jun, kepribadian Kak Jun yang seperti itu atau kepribadian saya ini sangat banyak dikontribusikan seperti apa deposit pengasuhan di umur 0 15 tahun, 16 tahun gitu. Ke Oki kenapa kalem orangnya gitu ya, kalem gitu, ada masalah dengan anak atau apa gitu, adem aja, kalem aja gitu. Itu kenapa? Karena mungkin kontribusinya baik di umur 14 tahun dan 15 tahunnya dia gitu ya. Mungkin dia nggak tersiksa, mungkin dia nggak mengalami luka-luka pengasuhan, tapi banyak dari kita yang mengalami luka pengasuhan gitu Kak Jun. Saya misalnya, kenapa saya kadang-kadang nggak fight gitu ya, lebih cenderung flight. Banyak para ayah itu penakutnya luar biasa, nggak berani mengambil risiko gitu ayah bunda. Nah, kenapa ini bukan persoalan dia sekarang, tapi persoalan dia deposit pengasuhan dia seperti apa. Itulah sebabnya kenapa kita mengatakan kalau ingin menjadi ayah benar dan asyik itu jujurlah terhadap diri. Kalau memang mengalami hutang pengasuhan dan luka pengasuhan, ngomong sama pasangannya, Dek, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu adalah orang yang terbaik Allah pilihkan untuk menutup aibku gitu ya. Nah aib kita itu apa? Aib kita ini, kita laki-laki secara fisik tapi penakutnya luar biasa gitu. Nah Allah takdirkannya ada orang nih yang akan membantu kita untuk menyelesaikan soal penakut ini. Nah relasi diri ini kenapa harus kita kerjakan Kak Jun? Supaya kita asik nanti relasi pengasuhan gitu Kak Jun, supaya semua utang-utang dan luka pengasuhan kita nggak di copy paste sama anak kita gitu loh Kak Jun. Kalau misalnya saya ini orangnya penakut, nggak suka menghadapi persoalan, nanti udah punya anak, jangan sampai anak mengcopy paste semua hutang dan luka-luka saya gitu. Nah relasi diri ini yang dibutuhkan adalah kejujuran, jangan jaim gitu ya bunda ya. Akui kelemahan-kelemahan kita gitu ya, akui utang-utang pengasuhan kita, karena kalau kita nggak akui nanti akan di copy paste sama anak kita. Jadi begini Kak Jun, kalau Kak Jun mengalami sedikit luka pengasuhan di masa kecil 0-15 tahun, Kak Jun dinamakan menjadi korban. Nah biasanya di fathering itu kalau Kak Jun nggak memperbaiki diri, yang menjadi korban dia akan menjadi pelaku buat anaknya, gitu loh Kak Jun. Jadi Kak Jun mengalami nih misalnya Kak Jun mengalami ada luka-luka pengasuhan Kak Jun lah gitu ya. Pernah ditiban sama goni, satu karung goni dulu waktu kecil misalnya, atau apa gitu loh Kak Jun. Pernah di abuse misalnya gitu. Kalau Kak Jun gak melakukan penetrasi terhadap luka pengasuhan Kak Jun itu, nah Kak Jun lama-lama pelan-pelan ketika punya anak akan berubah untuk menjadi pelaku Kak Jun. Kalau selama jadi korban akan jadi pelaku gitu. Nah yang ketiga, supaya kita benar dan asyik itu adalah relasi pengasuhan. Ini yang penting nih Kak Jun. Relasi pengasuhan tuh gak lari dari dua hal. Yang pertama itu adalah ilmu. Nah, saya masih ingat nih Kak Jun, misalnya Kiai Hasan Al-Banna itu, Kiai Hasan itu mencontohkan ke kita gitu. Jadi kemana-mana itu beliau kalau pergi kemana-mana itu di dalam tas beliau itu selalu ada profil anak-anak beliau gitu ya. Kalau kita menerjemahkan sekarang itu, beliau itu mengetahui betul tahap perkembangan anak-anak beliau gitu ya. Nah sekarang yang menjadi lucu di kita ini adalah kita ingin menghebatkan anak kita, tapi kita nggak tahu tentang anak kita gitu loh Kak Jun. Kalau saya tanya misalnya, Ayah Irwan anaknya umur berapa? Umur 7 tahun. Tahu nggak perkembangan anak umur 7 tahun gitu? Haho gitu loh Kak Jen. Kita nggak tahu gimana, seperti apa gitu loh Kak Jen. Atau jangan-jangan kita memang nggak punya tentang buku tahap perkembangan itu di rumah gitu loh Kak Jen, gitu ya. Sedangkan Kiai Hasan saja itu dia punya gitu loh Kak Jen, punya tentang apa gitu, supaya dia nggak salah-salah gitu loh Kak Jen ya. Nah yang kedua itu adalah tentang waktu. Nah waktu itu kalau di fathering itu kuncinya adalah nggak boleh memberikan waktu luang ke anak, tapi harus meluangkan waktu. Kalau waktu luang itu biasanya waktu sisa Kak Jon. Bagi anak-anak nggak terlalu bermakna, bagi kita bermakna, tapi bagi anak-anak nggak kurang bermakna. Jadi kalau begitu memang harus luangkan waktu. Artinya apa? Bikinlah agenda dalam daily activity ayah itu, ada agenda bersama dengan anak-anak every day gitu, setiap hari. Itu namanya meluangkan waktu. Nah kalau yang di bawah itu nggak usah dicatat Kak Jon, itu alamat Instagram saya gitu ya Kak Jon ya. Baik. Nah
Ini saya contohkan, ini Kak Jun ya, ini menurut pendapat saya. Relasi spiritual itu seperti apa yang kita contoh, kita butuh contoh. Nah, yang kita butuh contoh itu kita belajar dari ayahanda Ibrahim. Ayah bunda Ibrahim itu, ayah Ibrahim itu kan, kalau saya ngelihat di fathering itu ada 3 hal yang paling menonjol beliau. Itu adalah ayah yang bersegera, gitu ya Kak Jun ya. Ini mohon maaf kalau saya salah ini karena pengetahuan agama yang kurang, tolong diingatkan saya. Setelah saat dibakar, Ibrahim itu langsung menyegerakan untuk mencari dan menggapai hidayahnya. Jadi ini kalau para ahli fathering di belahan dunia sana itu Kak Jun menjadikan ayah ini Ibrahim ini adalah sosok yang luar biasa memang gitu ya. Jadi contohnya ayah yang bersegera gitu, dan ini memang literatur fathering sekarang dunia modern itu selalu mencantumkan model ayah itu adalah ayah Ibrahim. Yang kedua adalah ayah yang nggak pernah putus asa. Yang ketiga adalah ayah yang bersandar hanya kepada Allah saja gitu. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana relasi spiritual, relasi hubungan dengan Allah itu. Nah ini sebenarnya saya banyak belajar dari teman-teman dan bapak-bapak semua. Nah yang kedua relasi diri. Relasi diri itu adalah tadi saya menyebutkan 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama terhubung dengan diri. Nah tadi saya mengatakan ayah bunda, kepribadian ayah sekarang secara teorinya di fathering itu adalah lebih banyak disupport, lebih banyak kontribusinya seperti apa ayah dulu deposit pengasuhannya di umur 0-15 tahun atau 0-19 tahun. Gitu ya. Kalau ayah mengalami luka atau hutang-hutang pengasuhan gitu ya, kalau ayah sadar gitu ya, ayah nanti akan, kalau ayah sadar, ayah melakukan penetrasi, ayah melakukan perbaikan dan hutang pengasuhan itu menjadi selesai dan lebih gampang kita dalam mengasuh anak-anak kita. Yang menjadi persoalan adalah ayah tidak sadar gitu. Karena di atas 15 tahun itu segala sesuatu sudah menjadi kepribadian Kak Jun, gitu, sudah menjadi syaksiah gitu. Nah, kita khawatirnya adalah ketika kita sudah menjadi seorang ayah itu kita nggak sadar gitu. Nggak sadarnya gimana? Karena kita membawa dalam hidup kita tuh banyak utang pengasuhan, kepribadian kita. Menjadi ayah penakutnya luar biasa, nggak berani fight, nggak sukanya flight, nggak suka mengambil risiko dan lain-lain gitulah yang kelakian gitu Kak Jun. Itu kenapa? Karena persoalan dia di deposit pengasuhan 15 tahun dan 18 tahun. Nah, harusnya bagusnya kan gini Kak Jun. Sebelum kita menikah itu, kita harus memeriksa diri kita dulu gitu ya Kak Jun. Ini ilmunya Ustazah Iin nih yang saya dapat. Jadi sebelum menikah itu ada namanya kita periksa diri kita. Kita ini a man, a boy gitu ya. Harusnya ketika menikah itu secara badan kita adalah a man dan secara perkembangan kita juga man. Banyak orang menikah dia a man secara fisik tapi a boy secara perkembangan gitu ya. Jadi orang yang a man secara fisik gitu ya tapi a boy secara perkembangan, nanti ketika dia menikah dia akan menjadi absent husband gitu. Nah, absent husband ini kata para ahli 85% ketika dia punya anak dia akan menjadi absent father gitu. Nah, absent father ini akan melahirkan father hunger nih Kak Jun gitu. Baik. Nah, yang kedua terhubung dengan pasangan. Nah, apa yang paling menarik di fathering itu adalah mari kita periksa apakah rumah tangga kita sudah punya roadmap pernikahan apa belum gitu. Nah, saya yakin teman-teman yang ada di sini, ustadz-ustadz yang ada di sini, ustazah yang di sini pasti sudah memiliki roadmap pernikahan. Maksudnya peta jalan pernikahan gitu ya. Seperti Kak Jun, Kak Oki pasti sudah punya roadmap pernikahan. Artinya gini, ketika istrinya Kak Jun nanya, "Bang, kita mau kemana sih Bang?" gitu. Nah, Kak Jun udah bisa menjelaskan, "Nih Dek ya, tujuannya gini. Ini roadmap pernikahan gini. Nah, roadmap pernikahan ujungnya Ar-Ra'd 23 ya Dek gitu. Bagaimana caranya supaya sekeluarga masuk surga itu?" Nah, itulah yang kita namakan roadmap-nya. Kalau secara teori itu ada 5 bahagian Kak Jun, 5 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, ketiga, keempat, dan kelima sampai nanti kita ujungnya ke Ar-Ra'd 23 itu. Nah, apa yang kita isi di tahap yang pertama, itulah yang kita sebut dengan roadmap-nya Kak Jun. Di tahap yang pertama itu apa? Menikah 5 tahun awal, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang harus kita, itu namanya roadmap. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah pasangan, pernikahan, rumah tangga nggak punya roadmap gitu Kak Jun. Nah, ketika istrinya nanya, "Bang, ini kita mau kemana sih Bang sebenarnya?" "Tahu dah, gue sendiri juga nggak ngerti mau kemana gitu. Udah jalanin aja udah gitu ya." Nah, ini karena memang nanti akan banyak nih penumpang di rumah tangga kita kan banyak ya, ada anak-anak gitu. Yang dia kalau nggak ada roadmapnya, roadmap pernikahan dari ayah ibunya, nanti Kak Jun ada tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu ketika anak datang. Nah, di roadmap yang tahap yang kedua ini juga harus persiapan nih. Misalnya begini, ketika anak datang, nah para ibu-ibu ini mulai tuh agak berubah sedikit, ya, ayah bunda, agak berubah sedikit perhatiannya, ininya berubah ke suaminya. Ini juga harus dipersiapkan, gitu ya. Suami gimana? Jangan suami baperan, gitu ya. Nah, punya anak, lu sekarang sama anak lu doang, gua dianggurin, gitu nggak bisa lagi.
itulah terjadi banyak percecokan Kak Jun, banyak hal yang terjadi dalam pernikahan kita. Salah satunya adalah karena mungkin kita nggak punya roadmapnya. Nanti Kak Jun dan Kak Oki lah yang akan menjelaskan tentang roadmap pernikahan ini. Nah, terhubung dengan pasangan ini yang paling penting evaluasi dan perbaiki roadmap pernikahan itu, ya Bunda ya. Karena gini, ketika kita nggak punya roadmap pernikahan, pasti gitu Ayah Bunda, kita nggak punya roadmap pengasuhan. Ya, gitu ya Bunda ya. Kalau di roadmap pernikahan itu ada persoalan, pasti pengaruhnya kepada roadmap pengasuhan. Baik. Nah, itu basicnya Kak Jun, menjadi ayah benar dan asyik itu dua ini ya. Nah, sekarang yang teknisnya adalah relasi pengasuhan. Relasi pengasuhan itu tadi saya menyebutkannya, ada pekerjaan kita kepada anak kita, para ayah khususnya adalah mengenali dan memahami, gitu ya. Mengenali itu pertumbuhan anak-anak kita, gitu ya. Ini anak kakinya udah mulai panjang nih, tangannya mulai nggak berkembang nih. Itu yang harus kita pahami, gitu ya Kak Jun ya, gitu ya. Nah, kemudian pemahaman adalah soal perkembangan. Nah, misalnya gini, Kak Jun, itu bayi kenapa dia nangis dan dengar tetangganya nangis, ya, dia juga nangis gitu Kak Jun. Nah, kita harus mengetahui tentang perkembangan emosional anak kita. Jangan sampai kita bilang bayi tetangga nangis dia nangis, bayi kita bilang diam gitu Kak Jun. Padahal sebenarnya ini proses pembelajaran emosional sebenarnya gitu Kak Jun. Dari mana kita tahu? Dari tahap perkembangan anak-anak gitu. Makanya para ahli, para ulama menyebutkan bagusnya di dalam rumah gitu ya, rumah kita itu masing-masing ada buku. Nah, saya mengatakan buku wajibnya salah satunya adalah buku tahap perkembangan. Agak susah juga Kak Jun kalau kita menghebatkan anak-anak kita sementara kita nggak punya buku rujukannya Kak Jun, gitu ya. Sedangkan Kak Jun, Kak Oki kenapa menjadi pengkisah yang luar biasa gitu ya? Nah, karena mungkin punya buku rujukannya, gimana ngatur suara, gimana ice breaking, gimana opening, gimana closing gitu. Karena ada buku rujukannya gitu loh Kak Jun gitu. Nah, sekarang ini anak kita mau hebatkan gitu loh Kak Jun. Sementara kita nggak ada buku rujukannya. Yang menjadi titik persoalan itu adalah antara kita dengan pasangan kita nggak ada buku rujukannya, akan muncullah caraku dan caramu gitu loh Kak Jun. Caraku dan caramu inilah akan menjadi silang sengketa nih Kak Jun. Akan cekcok dalam rumah tangga kita karena kita mempertahankan bertahun-tahun caramu dan caraku. Harusnya kan cara kita ya Kak Jun ya. Jadi jangan ada caramu. Jangan caramu membangunkan anak dengan caramu, dengan caraku enggak boleh lagi. Baik. Nah, relasi pengasuhan itu Kak Jun ada dua hal yang paling penting. Nah, luangkan waktu ya, jangan waktu luangkan waktu. Yang kedua cari ilmu. Nah, cari ilmu ini saya menyarankan adalah buku tahap perkembangan. Nah, saya sedikit ini Kak Jun izin ya Kak Oki untuk menjelaskan sedikit tentang bagaimana ayah ini sangat tergantikan untuk di relasi pengasuhan itu. Ada 3 hal yang paling penting. Ayah itu harus memang mewajibkan dirinya untuk dengan pasangannya menyamakan prinsip pengasuhan. Jadi jangan sampai ayah dengan ibu itu berbeda prinsipnya, karena prinsip itu segala sesuatu yang sangat mendasar sifatnya Kak Jun. Jadi jangan ada perbedaan. Misalnya anak ini bagusnya gimana nih? Secara prinsip dalam Islam disebutkan solehkan dulu baru pintarkan, kan gitu ya, lalu pintarkan. Nah, antara ibu dan bapak harus sama nih, gitu ya. Jangan babaknya jangan solehkan dulu, pintarkan dulu. Makanya anaknya dileskan kemana-mana gitu loh Kak Jun. Tetapi si ibunya bilang jangan bang, harusnya solehkan dulu. Kebayang nih Kak Jun, yang hal yang prinsip saja itu nggak sama gitu loh. Nggak sama ya. Nah, kalau prinsipnya nggak sama, pengaruhnya kepada pola Kak Jun. Pola itu adalah kegiatan kita per hari dengan anak-anak kita Kak Jun. Misalnya begini, prinsipnya nggak sama ya, solehkan dulu baru pintarkan, nggak sama bapak ibunya. Kita ambil salah satu. Selama ini cara membangunkan anak-anak itu belum ada kesepakatan. Bahkan anak sudah 1, 2, 3, 4 gitu, nggak ada polanya gitu Kak Jun. Kalau babaknya dekat sama anaknya pagi, cara babaknya yang bangunin gitu, hei bangun, gitu ya. Tapi kalau yang dekat ibunya dengan cara ibunya gitu Kak Jun. Sehingga apa? Anak-anak kita yang kita gadang-gadang untuk menjadi generasi hebat kemudian hari, sejak dari bangun aja sudah dilematis gitu loh Kak Jun. Gitu. Karena dia mendekat babaknya dia stres, dekat ibunya beginilah Kak Jun. Nah, yang terakhir, pola itu juga pengaruh kepada roadmap. Nah, saya sedikit agak konsentrasi di roadmap ini karena urusannya banyak betul dengan ayah. Saya berhusnuzon kepada ayah-ayah dan bunda di sini bahwa tadi saya mengatakan pasti ayah dan bunda sudah punya roadmap pernikahan, ya. Nah, kan di dalam rumah tangga itu 2 hal yang paling penting Kak Jun. Roadmap pernikahan selesaikan, buat roadmap pernikahan. Yang kedua, bikin roadmap pengasuhan. Nah, roadmap pengasuhan itu adalah bagaimana kita mengasuh anak laki-laki dan bagaimana roadmap pengasuh anak perempuan. Itu karena nanti akan berbeda itu Kak Jun, gitu.
Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran, kan gitu ya Kak Jun ya, merujuk anak laki-laki kepada ayahanda Ibrahim, salah satu rujukannya anak perempuan kepada ayahanda Imran. Nah kalau begitu kita wajib menurut hemat saya di dalam rumah tangga kita, kalau kita punya anak harus udah ada roadmap pengasuhan anak laki-laki gitu loh Kak Jun. Ini kita ngegedein anak laki-laki tujuannya kemana ini, itulah artinya menjadi Ishak dan Ismail, oke gitu ya. Jadi kalau begitu supaya jangan menjadi koam nanti di ujungnya itu, nah ini yang roadmapnya Kak Jun, 0 sampai 7 tahun ini namanya ibu, usia milik ibu gitu. Apa yang harus dilakukan? Ayah apa yang harus dilakukan? Di usia anak laki-laki 8-14 tahun ini milik ayah gitu ya. Di giliran di mana ayah melakikan anak laki-laki. Nah, apa tugas ayah? Nanti di umur 15-20 tahun apa tugas ayah? Nah, roadmap ini yang harus kita sepakati Kak Jun, antara suami dengan istri gitu. Nah, demikian juga dengan anak perempuan, tujuannya seperti apa, roadmapnya seperti apa. Nah, jadi ini hanya sederhana aja nih ayah bunda, mohon maaf ini hanya sekedar ayah bunda sudah mengetahui lah ya. Secara sederhananya beginilah roadmap itu ya, pertumbuhan anak laki-laki berbeda 0 sampai 7 tahun. Ini kita menyebutnya umur ibu ya. Umur ibu ini ya, ayah mendukung gitu ya. Nah, kemudian yang jadi persoalan adalah ketika 0 sampai 7 tahun ibunya nggak maju, ibunya pergi gitu ya. Jadi akhirnya ibunya pergi, bapaknya pergi gitu ya. Nah, seharusnya anak-anak mendapatkan tender love di situ, mendapatkan safe and secure, dia nggak mendapatkan itu. Nah yang 7-14 tahun ini anak laki-laki nih Kak Jun, mensimulasikan kelaki-lakian. Memang ayah nih, kalau di sekolahan itu Kak Jun, salah satu kalau saya dulu Kak Jun udah tahu juga ya, kalau saya merekrut guru-guru itu kalau mengajar 7-14 tahun, anaknya belum 7-14 tahun, saya periksa kelaki-lakiannya gitu loh Kak Jun. Bukan persoalan kelaki-lakian fisiknya ya, yang saya periksa adalah si guru ini laki-lakinya muncul apa enggak gitu loh Kak Jun, karena ini berpengaruh besar buat anak laki-laki yang ada dalam sekolah itu ketika dia berumur 7-14 tahun mendapatkan guru laki-laki yang tidak laki-laki, nah gitu Kak Jun. Nah kemudian anak perempuan hampir sama lah Kak Jun ya, bedanya 7-14 tahun aja. 7-14 tahun ini anak perempuan itu wajib untuk mendapatkan 4 keterampilan wanita agung itu. Nah ini basic ini, kalau ada sekolah punya anak 7-14 tahun, anak perempuan wajib untuk mendapatkan keterampilan 4 perempuan hebat ini gitu ya Kak Jun ya gitu ya. Baik, nah ini Kak Jun udah hafal luar kepala lah gitu. Nah baik teman-teman, nah saya tambahkan sedikit relasi pengasuhan itu Kak Oki, punten ya maaf ya Kak Oki, yang nambahin sedikit Kak Oki. Nah sekarang ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Yang pertama itu adalah ini ukuran-ukurannya, seberapa jauh kita sudah mengenal dan memahami anak gitu. Saya ambilkan dari beberapa buku-buku fathering untuk mengukur. Tapi itu bukan untuk membuat kita stres, bukan Kak Jun dan Kak Oki. Ini hanya ukuran saja, bahwa kita udah mengenali memahami anak kita atau belum. Misalnya gini, saya mampu selesaikan hampir semua persoalan anak-anak gitu ya. Kenapa saya bisa menyelesaikan persoalan anak? Karena saya mengerti tahap perkembangan anak. Artinya kalau saya mengerti tahap perkembangan anak, di rumah itu pasti ada buku tahap perkembangan anak gitu loh Kak Jun. Gitu. Kalau anak yang bermasalah umur 7 tahun, dia lihat bukunya gitu. Oh, ternyata ada anak umur 4 tahun, kenapa dia ngomongnya apa-apa enggak gitu ya. Kita nggak menjadi marah gitu Kak Jun. Kenapa? Karena kita lihat buku tahap perkembangan, ternyata anak umur segitu emang bawaannya ngelawan gitu Kak Jun. Gitu ya. Nah kemudian saya tahu apa perkembangan emosi anak, saya tahu do dan don't dan setiap anak saya tahu apa yang harus saya lakukan 24 jam anak saya gitu. Lagi-lagi saya menyampaikan kepada ayah dan bunda, terutama pada ayah, ini ukuran-ukuran ini nggak mutlak gitu. Jangan bikin stres gitu ya Jun. Ini semacam ukuran aja sejauh apa kita mengenal dan memahami anak kita. Kemudian 2 hal yang paling penting menjadi ayah itu Kak Jun adalah komitmen. Yang pertama, yang kedua dengan konsisten, istiqomah dan istimroriyah gitu maksudnya gitu ya, istilahnya Kak Oki nih gitu ya, istiqomah dan istimroriyah. Istiqomah saja nggak terlalu menghebatkan peran kita sebagai seorang ayah. Harusnya istimroriyah gitu ya, istiqomah dan istimroriyah, komitmen dan konsisten. Jadi komitmen itu gimana? Perjanjian kita bahwa kita I'm a father gitu ya. Jadi perjanjian kita bahwa saya adalah ayah yang terikat dan terlibat gitu ya. Tidak hanya ada di akte kelahiran, tetapi terikat di akte kelahiran, tapi juga terlibat di dalam pengasuhan. Nah, ini ukurannya Kak Jun. Lagi-lagi ini bukan untuk bikin kita stres ya. Apakah kita komitmen atau tidak dengan anak kita, dengan peran kita, dengan brand kita sebagai seorang ayah yang benar dan asyik? Apakah ayah mengejar komitmen ayah secara agresif, memikirkannya tiap hari dan mengatakan kepada anak-anak, aku nih bapakmu, gitu ya, aku nih bapakmu, aku bertanggung jawab ini. Nah, kemudian apakah ayah memonitor motivasi ayah ketika komitmen rendah? Ada saatnya komitmen kita rendah pada anak, adalah pasti ada Kak Jun. Nah, ketika kita dalam kondisi yang rendah itu apa yang kita lakukan? Gitu Kak Jun. Nah, baik. Apakah ayah mencari narasumber agar komitmen ayah tetap tinggi? Misalnya Kak Jun lagi
turun nih komitmennya kepada anak gitu ya. Misalnya kata anaknya, "Mbak gitu, aku pengen cerita sama Babak, boleh nggak?" gitu. Kita lagi angot nih Kak Jun gitu ya, lagi turun-turunnya nih. Nah kita nyari nggak ini atau kita biarin aja gitu loh Kak Jun. Misalnya misalnya Kak Jun telepon ke Kak Oki bagaimana nih telepon ke Ustadz siapa gitu ya, dalam rangka apa, untuk meninggikan komitmen kita kembali. Apakah ayah mencoba membandingkan antara komitmen ayah pada anak dan komitmen ayah dengan kantor? Nah, ini memang bikin stres saya juga nih Kak Jun. Kadang-kadang komitmen dengan kantor itu luar biasa. Kak Jun takut telat banget pergi ke sekolah gitu, ke yayasan gitu. Tapi takut nggak telat gitu. Anak-anak diberikan respon yang telat gitu. Itu nggak jadi masalah gitu loh Kak Jun. Apakah ayah percaya diri mengatakan bahwa antara gelar sebagai ayah dengan peran sebagai ayah itu sudah sesuai? Gitu ya. Nah, apakah komitmen ayah akan muncul ketika ada tantangan keayahan? Baik, nah bagaimana caranya memperkuat komitmen kita agar kita menjadi ayah benar dan asyik itu? Sampaikan kepada Allah komitmen ayah. Nah ini saya belajar dari Kak Jun dan Kak Oki nih. Jadi dalam misalnya setelah tahajud kita gitu ya, kita sampaikan kepada Allah dengan menangis, "Ya Allah ya Karim, I'm a father." Gitu ya, aku adalah ayah dari anak-anak. Apapun yang terjadi, aku akan menjadi seorang ayah gitu. Mau seperti apapun, aku tetap menjadi ayah gitu. Ini harus kita sampaikan nih kepada Allah gitu ya, sampaikan gitu supaya menguatkan kita gitu. Nah kemudian supaya komitmen kita kepada anak juga bagus adalah katakan kepada anak bahwa ayah gampang diakses gitu ya. Jadi kalau anak ayah ada di mana tuh anak-anak, kalau misalnya dia WA cepet aja bales gitu ya, apalagi anak-anak yang sudah di atas 12 tahun ke atas. Bantu aktivitas anak-anak dan komitmen dengan 7 peran ayah gitu ya, sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai parent, sebagai teacher, sebagai advisor, sebagai entertainer gitu. Komitmen dengan 7 ini. Baik. Yang terakhir adalah konsisten. Nah konsisten ini adalah melakukan terus menerus apa yang kita komitmenkan gitu ya Kak Jun ya. Kita mengatakan bahwa saya akan mementingkan meluangkan waktu dengan anak gitu. Nah konsisten apa enggak? Karena fathering itu membutuhkan konsistensi gitu ya, mesti konsistensitas. Nah ini lagi-lagi hanya ukuran konsisten aja gitu ya. Sejauh apa konsisten kita? Saya konsisten meski mood lagi nggak baik gitu ya. Saya tetap bisa membersamai keluarga dalam semua keadaan. Saya tipe ayah suka menjaga janji. Jadi bukan tipe ayah mengatakan entar gitu. Enggak, kita bisa tidak janji. Saya adalah ayah yang patuh pada jadwal harian yang sudah disepakati dengan keluarga. Hobi tidak pernah mengganggu urusan keluarga gitu ya. Baik. Nah, bagaimana caranya menghabarkan konsistensi, jaga janji, kawal kata-kata ayah, prioritaskan family time. Ini wajib nih, pertemuan sekali sebulan itu wajib gitu ayah pimpin, karena disitulah kita mengulang-ulang, mengevaluasi janji-janji kita, komitmen kita kepada anak-anak kita.